Pemirsa, ratusan jenazah dievakuasi dan buntut digusurnya kompleks pemakaman di Gresik. Ya, pemirsa, penggusuran dilakukan untuk membangun tol Trans Jawa Tol sepanjang 39 km yang menghubungkan kota Gresik dengan kota lainnya. Tepatnya titik yang ditempati makam. Pemindahan ratusan jenazah di komplek pemakaman di Gresik, dampak proyek pembangunan tol Krian, Legundi, Bunder, Manyar, viral di media sosial. Sampai setinggi. Dibantu alat berat, pembongkaran ratusan makam itu terjadi di Dusun Sumber Suko, Desa Lebani Suko, Wringin Anom. Pemindahan mendesak dilakukan karena lahan akan digunakan untuk perlintasan tol Trans Jawa sepanjang 39 km. Yang menghubungkan Gresik dengan kota lain di sekitarnya. Yang ditempati makam. Warga yang jenazah anggota keluarganya dievakuasi mendapat kompensasi sebesar Rp2.900.000. Sebelumnya dari awal sampai sekarang proses evakuasi pun itu tidak ada penolakan dari masyarakat terkait hal tersebut. Sementara pihak pelaksana proyek tol menyatakan proses pemindahan makam telah melalui proses panjang. Di antaranya dengan melibatkan masyarakat sekitar, dinas kesehatan dan instansi terkait di Pemkab Gresik. Pemindahan telah melalui proses yang cukup panjang dari awal penetapan lokasi, kemudian sosialisasi ke warga, dan juga terkait proses pemindahan itu nantinya sudah sesuai dengan prosedur baik kesehatan dan juga adat istiadat ataupun local wisdom di daerah tersebut. Pemindahan ratusan jenazah di komplek pemakaman Gresik ini sempat viral di media sosial karena sebagian jenazahnya kondisinya masih utuh. Dari Gresik, Agus Ismanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten mulai menggelar vaksinasi penanganan kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Tangerang. Dalam penyuntikan vaksin PMK perdana, sebanyak 600 dosis vaksin disuntikan ke ternak sapi di 5 kecamatan. Satu persatu warga membawa hewan ternak sapi milik mereka ke sentra vaksinasi penyakit mulut dan kuku di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. 600 dosis vaksin disuntikan ke ternak sapi di 5 kecamatan dari kuota 1.100 dosis vaksin yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang paling banyak mendapat dosis vaksin karena menduduki posisi kedua kasus PMK tertinggi di Provinsi Banten. Kami nggak melihat kita kecil, tapi yang kami khawatirkan daya penyebaran atau morbiditas cukup tinggi. Makanya kenapa? Ya, kami terima kasih ke Pak Presiden dengan kebijakan per tanggal 22 ada percepatan vaksin tahap awal. Untuk Banten kami mendapatkan vaksin 1.100 vaksin. Sementara itu, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyuntikkan vaksin PMK ke 400 hewan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Vaksin PMK menggunakan jenis Aftopor dan Merial asal Prancis. Petugas sempat kesulitan menyuntikkan vaksin kepada hewan karena hewan yang agresif serta nyaris menyeruduk petugas. Untuk tahap awal, Sumatera Utara mendapatkan jatah 1.600 vaksin. Hewan ternak yang diprioritaskan mendapat vaksin adalah ternak yang belum pernah terjangkit PMK serta merupakan jenis sapi perah. Terima kasih pada pemerintah. Ternyata usulan kami ternyata diterima dan ini sudah dilaksanakan. Karena beberapa hari yang lalu kami ketemu sama ketua DPR di Sumatera Utara, Bapak Mas kami Ginting. Itu kami usulkan supaya kalau bisa Sumatera Utara dapat bagian. Karena vaksin Pak masuk Indonesia kan cuma 3 juta. Jadi rupanya di sini udah Sumatera Utara dapat jatah 1.600, sudah lumayan. Warga berharap dengan adanya vaksin PMK ini dapat mencegah penularan PMK serta kasus PMK di Indonesia segera berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Guna mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kaki di Kapanewon, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, beberapa kandang sapi menerapkan aturan lockdown. Ya, pemirsa, aturan ini diberlakukan untuk mengurangi lalu lintas orang yang dikhawatirkan membawa virus PMK dari lokasi lain ke area kandang. Pemirsa, kelompok Tani Taruna Mandiri di Ngemplak, Sleman menerapkan aturan pembatasan kunjungan orang yang ingin masuk ke area kandang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku yang dibawa manusia ke area kandang. Di pintu gerbang kandang tertempel tulisan peringatan untuk tidak memasuki kawasan kandang. Menjelang Idul Adha di tengah virus PMK, proses jual beli sapi di kelompok Tani Taruna Mandiri juga dilakukan secara online. Total terdapat 18 ekor sapi dari kandang yang telah laku terjual melalui online dan masih tersisa 65 ekor lainnya. Sapi kelompok Tani dijual dengan kisaran harga Rp23 juta hingga Rp35 juta. Ya, pemirsa, bagaimanakah penjualan hewan kurban di Sleman, Yogyakarta di tengah wabah penyakit mulut dan kuku? Kita segera bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di kandang sapi di Ngalian di Sleman, Yogyakarta. Halo, selamat siang rekan Anissa. Apakah terjadi penurunan pembelian karena adanya virus PMK ini? Ya, Pram, Anggi dan juga pemirsa, saat ini di kandang Ngalian terlihat memang diakui oleh para pedagang ataupun peternak adanya penurunan jumlah pembelian yang terjadi dikarenakan memang menurut data dari pemerintah Kabupaten Sleman ada 17 Kapanewon atau kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, 15 diantaranya ini zona merah terkena wabah virus PMK dan 2 diantaranya Kapanewon ini dinyatakan zona hijau. Selain itu juga memang kalau dilihat dari Kabupaten Sleman ini 2 kecamatan yang dinyatakan zona hijau ini, salah satunya di tempat saya melaporkan ini di Ngalian, ini memang steril begitu, tidak ada hewan ternak yang terjangkit wabah PMK. Untuk mengetahui sebenarnya antisipasi yang dilakukan oleh peternak di sini dengan melakukan langkah-langkah seperti apa, saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini, sekaligus beliau ini adalah ketua dari kelompok Tani Taruna Mandiri, Bapak Minto Hartono. Bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya apa saja sih antisipasi yang dilakukan oleh para peternak di sini? Mengapa bisa menjadi salah satu wilayah yang termasuk zona hijau, Pak? Ya. Pertama, saya terkait dengan zona hijau, satu, saya rutin untuk penyemprotan sterilisasi, saya menggunakan bensaklin sama saya menggunakan koenzim untuk memperbaiki udara kandang dan untuk sterilisasi. Itu dilakukan tiap 5 hari atau seminggu sekali selama kondisi PMK ini ada. Yang keduanya, saya penjualan lewat online dan foto. Jadi tidak semuanya pedagang itu bisa masuk tempat usaha saya di peternakan. Jadi di situ saya membatasi diri antara pembeli atau belantik. Tidak bisa masuk. Yang keduanya, saya membatasi mobilisasi angkutan ternak masuk kandang. Ini sangat rentan sekali. Berhubung di wilayah tempat saya itu berdekatan dengan pasar Prambanan, pasar Jangkang Wage, ini berdampak sekali. Jadi ini saya sudah jauh-jauh sebelumnya memproteksi diri. Jadi kandang saya itu. Yang kedua, tidak semua orang bisa masuk, kecuali itu yang memelihara dan yang istilahnya memelihara sapi yang ada di kandang komunal ini. Jadi tidak serta-merta orang bisa leluasa masuk. Itu yang jelas. Ya, ada kira-kira seperti itu yang kita proteksi. Nah, oke, baik, Pak. Penurunannya ini sampai berapa persen, Pak? Ya 40 lah, 40 sampai ya 40. Ya, dari tahun kemarin sebelum Bapak ini ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Minto atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami. Memang itu yang dirasakan oleh para peternak dan juga pedagang sapi bahwa penurunan ini mencapai 40% dan hingga kini memang penanganan dari wabah PMK di Kabupaten Sleman terus digencarkan dan ternak-ternak di sini pun juga diberikan fasilitas dengan pemberian vaksin PMK.
Demikian laporan dari Sleman, saya kembalikan kepada Pram dan juga Anggi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa untuk informasi dan laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Pemirsa, sebanyak 256 calon jemaah haji asal Bangka Belitung diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada Selasa pagi. Sementara itu 27% calon jemaah atau 130 orang gagal berangkat karena melewati batas usia. 256 calon jemaah haji dan 4 orang petugas diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Mereka yang berangkat merupakan calon jemaah haji Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Dari total keseluruhan calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, 130 orang gagal berangkat karena usia yang melewati batas 65 tahun. Dan selanjutnya calon anggota haji asal Bangka Belitung kloter 5 yaitu Kabur Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kabur Bangka akan diberangkatkan Rabu 29 Juni. Selama menjalankan ibadah haji, para jemaah dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan pemirsa, 5 kloter terakhir dari Madinah telah berangkat ke Mekah. Dan pemirsa, lebih dari 1.000 jemaah diberangkatkan langsung dari penginapan dan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Usai berihram dan berniat umroh di Masjid Bir Ali, jemaah dari embarkasi Batam, Makassar, Solo, Banjarmasin, dan Jakarta Bekasi ini diberangkatkan menuju Mekah. Keberangkatan ini menandai selesainya rangkaian ibadah jemaah gelombang pertama di Madinah. Total jemaah reguler yang telah berangkat ke Mekah berjumlah 68.943 jemaah. Ibu, bawa Bapak nanti wudunya atau toilet. Dari jumlah tersebut, 42.402 dari Madinah dan 26.541 lainnya berasal dari Jeddah. Ada kendala, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya terselesaikan. Semua jemaah kita sambut, kita tempatkan di akomodasi yang telah disediakan. Kemudian juga bisa kita berangkatkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Usai memastikan rangkaian ibadah jemaah gelombang pertama di Madinah selesai, petugas juga akan bergegas ke Mekah mulai kemarin hingga Rabu besok. Konsentrasi dan eskalasi jemaah akan berpusat di Mekah dengan umroh dan berbagai ibadah lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Baik pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan belasan luka tusukan di tubuhnya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.